Jenius medis. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab tahun 1860 sampai tahun 1862 Hotel. Nah, kemana mereka berdua datang? Jericho Lee bertanya sambil tersenyum. Situ Manlong menghela nafas, seperti yang Anda katakan, Pang Tong kalah dari lawannya di game ketiga. Dan dia. Jericho Lee menunjuk ke wajah bangga di samping Minde, memperkirakan itu harus dipromosikan, atau harusnya ekspresi sedih. Minde adalah juara distrik ke-15, Situ Manlong memandang Minde. Tidak apa-apa. Totalnya ada 16 orang, dan Huaxia punya 2. 1/8, itu cukup bagus. Pada titik ini, yang tertinggal semuanya adalah ahli yang luar biasa, dan masing-masing tidaklah sederhana. Wajah Situ Men bermartabat. Kompetisi ke depannya tidak akan ditentukan berdasarkan pembagiannya. Itu akan dipindahkan ke area arena utama, dan jadwalnya akan ditentukan sesuai dengan kecepatan akhir pertarungan. Siapa 14 yang tersisa? Faktanya, Jericho Lee sangat prihatin dengan situasi Andre Mahong. Situ Manlong tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dia berkata sambil tersenyum penuh arti, Andre Mahone telah menjadi juara distrik kedua. Hentikan. Dia dipromosikan, kata Jericho Lee. Li Sao, kamu tidak perlu marah. Pemain yang dikirim main kali ini adalah milik Andre Mahone yang terbaik. Situ Manlong menjelaskan sambil tersenyum. Yah, benar, Jericho Lee mengangkat bahu. Saya telah membunuh pencuri tua tusu. Bagaimana dengan 2 pemain lainnya di Amerika? Wajah Situ Manlong berubah. Li Sao, 2 pemain Amerika lainnya, telah dipromosikan. Dan kekuatannya tidak kecil. Oh. Keduanya adalah salah satu pemain yang paling menarik perhatian. Salah satunya adalah Jo Sejade, yang dikenal sebagai pisau bedah. Itu adalah pisau lempar yang aneh. Sangat kuat. Namun sejauh ini dalam 3 pertandingan, dia tidak menggunakan pisau lempar, mengalahkan lawannya. Titik. Di antara orang-orang yang kalah darinya, ada Gao Jinglingshi. Kalimat terakhir saja, kita bisa melihat betapa kuatnya kekuatan Jo Sejade. Wajah Jericho Lee datar. Bagaimana dengan yang satunya? Pria ini adalah juara distrik ketiga. Namanya Kou Tianhuo. Nenek moyangnya adalah orang Tionghoa. Dia berimigrasi ke Amerika Serikat dan merupakan keturunan Tionghoa. Pria ini pernah diterima magang oleh orang yang sangat berkuasa dari daerah lain. Dunia. Dalam hal perhatian, dia benar-benar yang pertama. Kekuatan pria ini tak terduga, dan ada kekuatan yang mengerikan di dalam dirinya. Semua lawan yang bersaing dengannya menemui akhir yang menyedihkan. Dari uraian Si Manlong, Jericho Lee tahu bahwa pria ini tidak sederhana. Deskripsi Si Manlong tentang orang lain tidak terlalu dilebih-lebihkan. Bahkan pemain unggulan seperti Jo Sejade dan Fujiwara Kitagawa relatif tenang. Namun, jika menyangkut Kou Tianhuo, dia menggunakan kata sifat tak terduga. Sepertinya Kou Tianhuo ini adalah yang terkuat di antara orang-orang yang dikenal. Mungkin Master Jiwa, kan? Jericho Lee tersenyum tipis. Dia sangat prihatin dengan nama Kou Tianhuo. Dia tidak tahu apakah itu disengaja atau tidak, atau apakah Kou Tianhuo adalah seorang jenius. Di dunia ini, selalu ada beberapa anak yang terlahir dengan kemampuan yang tidak dimiliki orang lain. Misalnya, beberapa orang terlahir sebagai anak ajaib, bijaksana. Ada banyak tenaga, dan kami bisa membawanya. Beberapa orang dilahirkan dengan mata perspektif dan dapat melihat hal-hal yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Api langit. Jericho Lee tahu bahwa itu adalah sejenis api yang turun dari langit. Kekuatannya sangat menakutkan, bahkan lebih menakutkan daripada api spontan langit dan bumi. Pada zaman dahulu kala, ada seorang jenius bernama Tianzong yang lahir bersama Tianhuo. Jenius tak tertandingi seperti ini, lahir dengan kekuatan Tianhuo, dapat menghancurkan semua jenius di era yang sama. Saya tidak tahu apakah saya terlalu banyak berpikir. Jericho Lee selalu berpikir bahwa Kou Tianhuo mungkin adalah seorang jenius yang tidak normal menurutnya. Tentu saja dia tidak takut, seperti dugaannya. Dilahirkan dengan api surgawi itu jahat, tetapi kuat, dan juga memiliki kelemahan, yaitu api surgawi membutuhkan banyak kekuatan untuk mendukungnya, sehingga orang dengan api surgawi umumnya berkembang lebih lambat. Jika tidak, Kou Tianhuo akan menjadi monster di masa ketuhanan atau bahkan masa ketuhanan. Situ Manlong mengangguk dengan berat, saya pernah melihat pria ini sekali. Matanya seperti dewa api. Sekilas aku akan merasa tidak enak. Apakah dia benar-benar dilahirkan dengan api? Jericho Lee mengangkat alisnya, tetapi deskripsi Situ Manlong jelas bahwa orang yang memiliki Tianhuo tidak melarikan diri. Li Sao, dalam perjudian bawah tanah meja,
hampir semua orang memenangkan pertandingan dan menghasilkan banyak uang. Sima Xiangru menambahkan. Jericho Lee tertawa, tampaknya semua orang percaya padanya, tapi dia juga jenius. Setidaknya di antara orang-orang yang saya temui, Gong Changji jauh dari setara. Meskipun Gong Changji sangat terkenal di Sichuan Selatan, kualifikasinya jauh lebih buruk daripada Kou Tianhuo. Dua wakil Amerika Serikat adalah Zhou Sejade dan Kou Tianhuo. Bagaimana dengan yang lainnya? Apakah Fujiwara telah dipromosikan? Jericho Lee bertanya lagi. Ya. Kekuatannya jauh lebih unggul dari pemain lain, dan tidak ada ketegangan tentang promosinya. Situ Manlong menghela nafas. Dari 3 pemain di Jepang, 1 dibunuh oleh saya, 1 dipromosikan oleh Fujiwara Kitagawa, dan 1 lagi. Jericho Lee bertanya dengan suara yang dalam. Situ Manlong memikirkannya dan menjawab, keluarga Yamamoto, keluarga besar Jepang, telah tiada. Keluarga Fujiwara, sebagai keluarga terbesar di Jepang, adalah yang terkuat. Orang ketiga ini bukan dari keluarga besar manapun di negara Jepang. Itu dikatakan bahwa dia adalah murid dekat iblis angin di era terakhir bangsa Jepang. Namanya adalah Setan Angin Sato, dan nama keluarga serta nama kodenya diadopsi. Iblis Angin. Saya belum pernah mendengarnya, tapi menurutku kekuatannya harusnya sangat bagus. Jericho Lee memiliki alis yang tajam. Yah, dikatakan bahwa dia adalah guru pertama bangsa Jepang yang sebenarnya, dan juga kartu terkuat bangsa Jepang. Dia adalah seorang guru spiritual 50 tahun yang lalu, tetapi sekarang dia telah mencapai guru spiritual atau bahkan lebih tinggi. Tingkat budidaya. Jalan Situ Manlong berat. Jericho Lee sangat santai, tempat yang begitu kecil, bisa memiliki begitu banyak ahli, menuangkannya juga tidak sederhana. Tapi kali ini, aku akan menganggap remeh muridnya. Suatu hari nanti aku akan pergi ke Jepang untuk menemui angin iblis dan bunuh dia. Pernyataannya yang meremehkan membuat Sima Xiangru dan yang lainnya merasa malu. 50 tahun yang lalu, dia adalah seorang guru spiritual, yang jauh lebih baik daripada Gong Changji. Gong Changji baru saja menerobos guru surgawi 50 tahun yang lalu. 50 tahun kemudian, Gong Changji telah menjadi master jiwa, dan iblis angin mengalami masa gangguan. Lawan seperti itu, kata Jericho Lee untuk membunuh. Bukan karena mereka tidak percaya pada Jericho Lee. Memang benar kekuatan orang lain terlalu buruk. Mereka benar-benar tidak percaya diri. Jericho Lee juga melihat pemikiran orang-orang, tetapi tidak menjelaskan, ada 2 orang Jepang, 2 orang Cina, 2 orang Amerika, dan 1 orang main. Hanya ada 7 orang. Siapa lagi yang tersisa? Bab 1861. 5 dari Eropa, 1 dari Kanada, 1 dari Brasil, dan 2 terakhir dari Thailand dan 1 dari India. Sepertinya negara-negara kecil tidak bisa berdiri sendiri dalam persaingan seperti ini. 5 orang di Eropa, tidak mengherankan, pasti berasal dari negara-negara korup, Prancis dan Jerman, kan Jericho Lee menoleh mulutnya. Ya. Dari sudut pandang ini, sungguh luar biasa bahwa Thailand, India, dan main masing-masing dapat meninggalkan 1 orang. Jericho Lee menggelengkan kepalanya. Jelas ketiga negara ini pasti mengirimkan ahli terkuat, jika tidak, mereka tidak akan bisa bertahan. Dengan kekuatan Li Shao, fokusnya harus pada Fujiwara Beichuan, Sato Fengmo, Jose Jade, Kou Tianhuo, Andre Mahong, dan seorang wanita dari negara korup bernama Black Widow. Situ Manlong berpikir dan berkata. Sima Xiangru berkata sambil tersenyum, menurutku, Andre Mahong jelas bukan lawan Li Shao. Seharusnya tidak ada ketegangan mati di tangan Li Shao. Poin terbesarnya adalah Kou Tianhuo dan Sato Fengmo. Benar kan? Li Shao. Jericho Lee tertawa, benar sekali. Tidak ada yang akan menjadi lawan saya jika kekuatan saya berada di bawah divisi roh Gaojing. Sejauh ini, cara yang saya tunjukkan hanyalah pedang jiwa es. Meskipun semua orang akan menjaga kekuatannya, menurutku kartu mereka tidak bisa lebih kuat lagi. Ini adalah kekuatan kepercayaan diri, tetapi juga kartu kepercayaan dirinya. Jika Anda ingin mengatakan bahwa Kou Tianhuo adalah ancaman terbesar. Tianhuo sangat kuat bahkan dia harus berhati-hati. Saya berharap Li Shao memiliki kepercayaan diri. Orang-orang tidak menganggap dia sombong. Oh, kekuatan Jericho Lee di 2 game pertama terlalu berlebihan. Tidak ada yang mengira itu adalah kekuatan penuhnya. Saya punya gambaran umum tentang situasinya, jadi saya tidak akan membicarakannya. Saya akan membicarakannya secara detail saat pertandingan berikutnya dimulai. Li Shao, arena utama sedang dibangun, dan kompetisi berikutnya tidak akan dimulai sampai 1 hari kemudian. Yah, 1 hari lagi, 1 hari lagi.
Terlihat pihak penyelenggara secara khusus mengatur 1 hari lagi bagi para pemain untuk beristirahat. Toh, para pemain sempat bertarung sengit beberapa hari lalu. Ada yang terluka dan ada yang banyak makan. Perlu waktu untuk menyesuaikan diri. Sehari berlalu dengan cepat. Pagi harinya, orang-orang berkumpul di gerbang hotel dan berangkat menuju stadion di kaki gunung. Setelah pengaturan venue 1 hari, arena tantangan 16 area yang asli telah dibongkar, venue menjadi kosong, semua orang tahu bahwa pertarungan berikutnya di arena ini akan sangat buruk. Kecuali beberapa yang harus keluar sementara, sebagian besar kontestan serta tokoh penting dari berbagai negara tetap tinggal untuk menyaksikan pertandingan tersebut. Tempatnya cukup besar untuk menampung begitu banyak orang. Tampaknya tidak ramai. Sebaliknya, ini sangat luas. Ini adalah perspektif yang bagus untuk menyaksikan pertempuran dari mana saja. Di area observasi, para pemimpin berbagai negara menempati tempat masing-masing. Li Shao, lewat sini. Begitu Li Ming melihat Jericho Lee, dia melambai. Jericho Lee mengangguk dan baru saja hendak lewat. Dia kebetulan berdiri di depannya. Dia sedikit mengernyit, menghalangi jalanku, tahukah kamu apa konsekuensinya? Nak, jangan berpikir kamu bisa menjadi sombong jika mengalahkan Tuan Tusu. Begitu pihak lain membuka mulutnya penuh dengan bubuk mesiu. Jericho Lee sedikit terkejut. Dia menatapnya dan melihat penampilan serta pakaiannya. Kemudian dia melirik ke beberapa orang di sekitarnya dan tiba-tiba menyadari, apakah kamu Andre Mahong? Tepat. Jericho Lee memandangnya dari atas ke bawah beberapa kali, dan menarik sudut mulutnya, kelihatannya juga tidak bagus. Benar saja, orang yang bercampur dengan sampah adalah sampah. Semangat. Jericho Lee berkata sambil tersenyum, saya tidak berpikir kamu sangat baik ketika berhubungan dengan mereka dan mempelajari beberapa keterampilan seni bela diri. Saya hanya mempelajari bentuk, tetapi saya tidak mempelajari artinya sama sekali. Saya bisa mencium bau aneh itu padamu. Sejak awal, dia memperhatikan bahwa napas Andre Mahong berbeda. Tidak hanya nafas kultivasi jahat yang mirip dengan Tao Tusu, tetapi juga nafas seni bela diri umum dan sekte yang baik. Jelas sekali, Andre Mahone adalah seorang biarawan yang baik dan jahat, atau keduanya. Bukan berarti hal ini tidak mustahil dilakukan, namun kebanyakan orang memiliki energi yang terbatas dan ingin fokus pada kedua sisi. Jika mereka tidak memiliki cukup energi atau bakat, mereka seringkali tidak mencapai apapun di kedua sisi. Ia menilai jika Andre Mahong mengkhususkan diri pada satu bidang, maka kekuatannya akan jauh lebih kuat dari sekarang. Saat ini, ia telah melihat budidaya Andre Mahong, awal mula kemunculannya. Sayangnya saya sudah sangat tua. Saya berusia 40-an. Dia tahu di mana rasa percaya diri Andre Mahong, dan alasan mengapa Li Sengwei dan yang lainnya menaruh harta mereka pada pria ini. Hanya saja orang-orang ini masih belum mengetahui satu hal. Pada awal kemunculannya, mereka tidak memiliki kemampuan untuk membunuhnya. Li Jericho Lee menyeringai, saya akan memberikan hal yang sama kepada Anda. Saya khawatir ketika Anda mati di tangan saya, itu akan menjadi pukulan besar bagi mereka. Apakah saya benar, Tuan Wei? Berkata, wajahnya tenggelam, Kamu begitu sombong sehingga kamu akan kalah dalam pertempuran ini. Kata yang bagus. Jericho Lee mencibir dan berkata, aku sudah jatuh berkali-kali. Saya tidak tahu bagaimana cara bertobat. Saya tidak punya rasa malu sedikitpun. Apakah Anda memiliki kulit yang tebal? Sepertinya aku tidak bisa mengharapkan apapun darimu. Saya terlalu malas untuk berbicara omong kosong. Saya akan meminta penyelenggara untuk langsung mengatur pertarungan dengannya di pertandingan pertama. Saya ingin melihat seberapa cakap pria yang Anda andalkan itu. Dengan itu, dia berbalik sambil tertawa. Melihat punggungnya, Li Fengyun sangat marah hingga wajahnya membiru, bajingan ini terlalu sombong. Kakak ketiga, jangan katakan hal yang sama padanya. Mahong pasti akan membunuhnya. Li Fenghao mengertakkan gigi. Ya, Li Sengwei mengangguk, lalu menatap Andre Mahong, Andre, seberapa yakin kamu? Wajah Andre Mahong menunjukkan ekspresi bangga. Beberapa hari yang lalu, kekuatan saya meningkat sedikit, dan saya memiliki pemahaman awal tentang jiwa yang keluar dari tubuh. Dengan kerjasama kesadaran ilahi dan kendali atas berbagai hal, Gong Changji bukanlah lawan saya. Mendengar pidato tersebut, Li Sengwei dan yang lainnya menunjukkan ekspresi bahagia di wajah mereka. Gong Changji itu adalah master jiwa Zongjing. Saya tidak percaya bahwa Master Mahong lebih baik dari dia. Dia sangat kuat. Suara Li Fengyun dipenuhi dengan seruan. Ya. Ini berkat rekomendasi Lord Wei kepadaku untuk berlatih, kalau tidak, aku tidak bisa mencapai ketinggian sekarang, kata Andre Mahong dengan cahaya tajam di matanya.
Sama sekali tidak sulit membunuh bocah itu kali ini. Bisa saja bahkan bisa dikatakan semudah telapak tangan. Bab 1862. Hal ini tidak diragukan lagi memberi ketenangan pada Li Sengwei. Dia menarik napas dalam-dalam dan menunjukkan senyuman, itu semua tergantung padamu. Jangan khawatir, serahkan padaku. Andre Mahong menatap punggung Jericho Lee dan mencibir, seolah dia telah melihat kematian menyedihkan Jericho Lee. Di sini, Jericho Lee dan Situ Manlong bertukar kata, biarkan Situ Manlong mengatur pertandingan pertamanya dengan Andre Mahong. Awalnya, hal itu melanggar aturan. Urutan pertarungan diatur sepenuhnya oleh penyelenggara sendiri. Namun, penyelenggaranya juga penuh dengan air buruk. Sebelumnya, dia secara khusus mengatur beberapa musuh di arena yang sama. Beberapa orang harus mengambil inisiatif untuk menunjuk lawan. Pihak penyelenggara menganggapnya sangat mudah dan senang melihatnya berhasil. Pokoknya mentalitas penyelenggara tidak terlalu besar, sehingga langsung mengatur Jericho Lee. Li Shao, menurut maksudmu, game kedua adalah kamu melawan Andre Mahong. Situ Manlong berkata sambil tersenyum. Bagus. Jericho Lee mencibir. Saat ini, pengeras suara berbunyi. Silahkan sekarang 16 kontestan masing-masing menerima SMS, memasukkan nama masing-masing, mengecek waktu sendiri dan lawannya. Jericho Lee segera memasukkan namanya dan segera mendapatkan hasilnya. Di game kedua, lawannya adalah Andre Mahone. Haha, kamu masih bisa lari ke sana kali ini. Di mata Jericho Lee, cahaya dingin hutan bersinar, dan peluang untuk membunuh terbuka. Di saat yang sama, Andre Mahong juga mengetahui bahwa lawan pertamanya adalah Jericho Lee, yang tidak bisa ia dapatkan. Kedua belah pihak yakin bahwa mereka akan menang dan mampu membunuh lawannya. Li Shao, seberapa yakin kamu? Li Ming bertanya dengan suara rendah sambil menyalakan peralatan video. 100%. Jericho Lee menjawab dengan santai. Sepertinya orang itu benar-benar mati, kata Li Ming sambil tersenyum. Kemudian dia menyadari bahwa Jericho Lee sedang mengamati seluruh penonton. Dia bertanya-tanya, Li Shao, apa yang kamu lihat? Lawan. Yah, apakah mereka pemain unggulan Fujiwara Kitagawa? Li Ming tercengang. Yah, sepertinya mereka tidak muncul. Seharusnya itu pertandingan terakhir, jadi mereka tidak datang. Jericho Lee bijaksana. Diperkirakan semua orang mengira mereka bisa menang, jadi mereka meremehkan menonton pertandingan pemain lain. Mentalitas seperti ini sangat buruk, Li Ming menggelengkan kepalanya. Mufu di satu sisi juga setuju dengan pandangan ini, pertempuran berubah dengan cepat, hanya kekuatan satu pihak yang jauh lebih unggul dari lawan, dapatkah kita mengatakan bahwa kita dapat memenangkan lawan? Pada level ini, ada banyak ahli, dan kita adalah tidak sederhana. Dan kami telah mempertahankan kekuatan dalam berbagai tingkatan, menonton pertandingan adalah untuk memahami kekuatan lawan. Setelah menonton lama, delegasi AS tidak muncul sama sekali, dan kedua pemain Jepang tidak menunjukkan kemampuan mereka. Wajah. Tampaknya mereka benar-benar meremehkan lawan mereka. Tetapi sejujurnya, mereka benar-benar memiliki kualifikasi untuk meremehkan lawan biasa, keluh Situ Manlong. Yah, ada beberapa dari mereka, dan masing-masing dari mereka adalah keberadaan yang luar biasa. Tidak dapat dihindari untuk menjadi sombong, kata Sima Xiangru. Bahkan lebih kuat dari Li Shao. Li Ming berkata sambil tersenyum, saya tahu Li Shao pasti memiliki kartu yang sangat buruk. Mungkin itu akan membuat orang takut sampai mati. Jericho Lee melihatnya. Meskipun orang ini hanya berbicara omong kosong, dia benar. Selain pedang jiwa es yang terbuka, bambu giok Zixia, dan alu berlian Qianyuan. Pedang Bingpo sendiri merupakan senjata roh perantara, yang tidak sederhana. Zixia Yusu adalah harta karun Buddha dengan kekuatan menahan kejahatan. Alu Qianyuan Jingang adalah senjata ajaib tingkat tinggi Zigang dan Ziyang. Lalu ada jimat Jiupin yang diberikan oleh Liunya. Ia dilepaskan, dan kekuatannya setara dengan serangan terkuat di periode Yuanying selanjutnya. Jangan bicara tentang pil. Lalu ada tripod ilahi di lautan pengetahuan. Sejak dia menerobos periode Yuanying, tripod dewa telah terintegrasi dengan Yuanying, menghemat banyak waktu untuk budidaya Yuanying. Yuanying mengandalkan kekokohan tripod ilahi dan memiliki tubuh yang sangat kuat. Jika Jericho Lee melepaskan Yuanying, dia akan memiliki asisten yang tidak kalah kuatnya darinya. Dia juga bisa bertarung sendirian sebagai tripod dewa. Sekarang tripod ilahi memiliki kekuatan awal, tidak kurang dari senjata roh tingkat rendah biasa. Selain itu, ia bisa berubah ukuran dan beratnya 10.000 jin, sehingga bisa dijadikan pembunuh besar. Dengan ular hantu ekor Phoenix, roh tingkat roh iblis, tentu saja, tanpa tubuh,
Ia tidak dapat mengerahkan banyak kekuatan, tetapi serangan diam-diam, atau dapat meledakkan efek yang tidak diinginkan, dengan mudah dapat mengenai lawan, juga merupakan kartu yang kuat. Itu adalah pedang level 9. Itu harus cocok dengan pedang jiwa es. Itu bukan kartu yang bagus. Tapi busur undead bisa dihitung. Sekarang Jericho Lee telah mencapai putaran keempat dan kelima, tetapi dia tidak terlalu ahli. Namun, kekuatan panah burung undead tidak perlu dikatakan lagi. Sebelum dia menerobos guru surgawi, dia dapat menggunakan gerakan ini untuk membunuh guru surgawi. Anda dapat membunuh guru roh ketika Anda menjadi guru surgawi. Tentu saja kartu-kartu di atas lebih buruk dari kartu asli yang dimilikinya. Salah satunya adalah tongkat reinkarnasi yang baru saja ia selesaikan beberapa hari yang lalu. Lingbao tingkat rendah. Namun nyatanya, kekuatannya lebih kuat dari kebanyakan lingbao perantara. Bagaimanapun, bahan yang digunakan adalah bahan tingkat atas, tetapi karena keterbatasan susunan pemurnian, bahan tersebut hanya bisa menjadi lingbao tingkat rendah. Ini adalah cara ampuh baginya untuk bersaing dengan yang kuat di masa gangguan. Ia memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Belum lagi kekuatan reinkarnasi, dua batu yin dan yang di tongkat kerajaan tidak takut dengan kekuatan panas dan dingin yang ekstrim. Hanya saja api langit Kou Tianhuo sangat panas dan dapat ditahan. Dengan tongkat reinkarnasi ini saja, Jericho Lee dapat bersaing dengan para ahli di bawah periode gangguan dan menjadi tak terkalahkan. Terakhir, dia adalah kartu terkuat, Pedang Suanyuan. Pedang Suanyuan adalah artefak kuno yang lebih tinggi dari Lingbao. Ia benar-benar memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Saat ini, Jericho Lee masih tidak dapat berkomunikasi dengan roh Pedang Suanyuan. Terlihat betapa sulitnya mendapatkan pengakuan sebenarnya dari pedang ini dan betapa bangganya semangat pedang ini. Namun meski begitu, dia mengorbankan pedang Suanyuan, juga dapat memotong periode gangguan umum dengan kuat. Kekuatan artefak bukanlah lelucon. Tentu saja, sangat mustahil baginya untuk menggunakan pedang Suanyuan kecuali dia harus melakukannya. Alasan utamanya adalah dia tidak bisa mengerahkan seluruh kekuatannya. Juga mudah untuk menarik rasa iri orang lain. Jika dia ingin mengambilnya dengan paksa, dia benar-benar tidak bisa menahannya. Sekarang, dengan kemampuan yang dia miliki, dia dapat menghadapi sebagian besar situasi tanpa menggunakan tongkat reinkarnasi. Bagaimanapun, kekuatan pedang Bingpo ada di sana. Jika digunakan dengan baik, Lingbao tidak perlu dimainkan sama sekali. Li Ming tercengang saat dia menatap matanya. Dia berkata dengan takjub, saya akan mengatakannya dengan santai. Benar. Jericho Lee tidak menoleh. Dia tidak berbicara. Tapi langkah ini membuat Situ Manlong dan orang lain gatal. Apakah sulit bagi Jericho Lee untuk tetap menyembunyikan seorang pembunuh super? Jika iya, Jericho Lee akan menjadi juara pertama kompetisi internasional tahun ini.